Selamat pagi Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Praktek Investasi dan Portofolio. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis rasio keuangan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Franklin. Nama saya Nida. Nama saya Milani Bader. Nama saya Nini Maga. Dan saya adalah Claudio Yanto. Oke, kita masuk pada materi yang akan dibawakan oleh saudara kita Nini. Materi yang pertama itu tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dan laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa yang mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang dengan segera harus dipenuhi. Di dalam rasio likuiditas ada terbagi menjadi berapa bagian rasio, yaitu yang pertama cash rasio dengan rumus kas ditambah dengan surat berharga dan dibahagi dengan hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan hutang lancar. Dan yang terakhir ada current ratio, yaitu dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut dilikuidasi. Apakah kekayaan dimiliki cukup untuk membayar semua hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dalam rasio solvabilitas terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama rasio total hutang terhadap modal sendiri dengan rumus total hutang dibagi dengan modal sendiri. Yang kedua adalah rasio hutang dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva. Dan yang terakhir, rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri dengan rumus hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Yang berikutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas terbagi menjadi 4, yaitu rasio perputaran total aktiva dengan rumus nilai penjualan tambah total aktiva. Yang kedua, rasio perputaran modal kerja dengan rumus nilai penjualan dibagi total aktiva. Yang ketiga, rasio perputaran piutang dan data dengan rumus rata-rata penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang keempat, rasio perputaran persediaan dan rata-rata pendapatan dengan rumus 365 hari dibagi perputaran piutang. Kita masuk pada rasio profitabilitas dan rasio rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang dihitung dengan jalan membandingkan keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu. Dengan rumus laba kotor bahagi nilai penjualan, rasio laba operasi dengan rumus laba operasi bahagi nilai penjualan, rasio laba bersih dengan rumus laba setelah pajak bahagi nilai penjualan, rentabilitas ekonomis dengan rumusnya laba operasi bahagi total aktiva, rentabilitas modal sendiri dengan rumus laba setelah pajak bahagi modal sendiri, return on total asset dengan rumus laba setelah pajak bahagi total aktiva, rasio operasi dengan rumus HPP tambah biaya operasi bahagi nilai penjualan. Nah, yang berikutnya adalah masuk ke analisis DuPont. Jadi analisis DuPont adalah sebuah metode persamaan keuangan yang berguna untuk menganalisis kinerja fundamental perusahaan. Perhitungan persamaan ini berfungsi untuk meningkatkan satu indikator dasar dalam analisis DuPont, yaitu pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Nah, tujuan utama dari melakukan analisis penggunaan DuPont adalah
untuk menghindari terjadinya suatu kesimpulan yang menyesatkan mengenai keuntungan perusahaan. Selain itu, analisis ini juga dapat berguna untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai perkiraan dalam laporan keuangan neraca maupun laba rugi. Oke, sekian pembahasan kali ini. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan shalom.